Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lil rajadi bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah وَيَجْعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَسَلَامَةٍ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة على تمسكي بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih membahas sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang lalu sudah kita bahas wajib para nabi, para rasul bersifat amanah. Maknanya terpercaya, artinya mereka dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan, baik yang makruh apalagi yang haram. Adapun lawannya adalah khianat. Wa dzidduha al-khiyanatu. Lawannya dari sifat amanah adalah berkhianat. Berkhianat itu maknanya sengaja mencoreng dirinya, sengaja melakukan kesalahan, baik makruh maupun haram. Maka kalau Nabi sengaja melakukan kesalahan itu hukumnya mustahil. Lah kalau kelihatan salah, beda lagi nih. Kelihatan salah itu bukan salah, hanya terlihat seperti salah. Jadi wajib para nabi bersifat amanah, mustahil khianat. Wa dalilu ala dzalika ay wa dalilu ala wujubil amanati lahum. Dalilnya kalau para nabi, para rasul bersifat amanah adalah annahum law khanu. Dalilnya adalah apabila seandainya mereka itu berbuat khianat,
andai mereka melakukan kesalahan. Andai itu berarti belum terjadi. Andai mereka melakukan kesalahan, bentuknya apa? Khalafu amrallahi ta'ala, yaitu menyalahi atau membedai dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li muharramin au makruhin, dengan mengerjakan hal-hal yang haram atau yang makruh, au khilafil aula, atau bahkan perkara yang menyalahi keutamaan, li ghairi tasyri', yang mana bukan untuk menetapkan hukum, lakunna ma'murina bimithli dzalik, maka pasti kita diperintahkan pula melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan para rasul tersebut. Aima yaf'alunahu, andai mereka itu ngelakuin kesalahan, makruh kek, haram kek, menyalahi keutamaan kek, andai, maka pasti kita juga diperintah ngelakuin. Nabi adalah panutan, suri tauladan. Ketika dia ngelakuin satu hal, maka umatnya pasti mengikuti. Kok nabinya ngelakuin yang haram, ya umatnya ikut yang haram. Kok nabinya ngelakuin yang makruh, umatnya ikut yang makruh. Kok nabinya ngelakuin hal yang tidak utama, maka umat akan ikut pula melakukan hal yang tidak utama. Dan yang demikian ini hal yang mustahil. Wal muradu bil fi'li ma ya'ummu fi'lal lisan, dan yang dimaksud melakukan satu perbuatan di situ adalah baik itu termasuk perbuatan secara lisan. Apa itu? Wa huwa qaulun wa fi'lal qalbi, ucapan, yaitu segala perkara yang mencakup perbuatan lisan, yaitu baik itu ucapan dan segala perkataan hati. Nabi itu nggak pernah ngelakuin kesalahan, haram, makruh, atau menyalahi keutamaan yang bentuknya apa? Dari ucapan lisannya ataupun kerentek hati. Kalau kita kan menganggap kalau diomongin itu salah, Bib. Tapi kalau dalam hati kan nggak ada yang tahu, Bib. Tetap aja itu kesalahan. Ada orang jelek lewat, hati ente, ini orang jelek banget, hidup lagi yang begini. Itu juga hatinya juga akan dihukumi oleh Allah nanti. Seperti apa yang di Quran, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang muncul di hati kamu, terlintas di hati kamu, tetap itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kalau hatinya ngomong kerentek belum sampai lisan, nggak apa-apa, nggak ada yang denger ini. Nah kan malaikat tahu yang nyatet kamu, lo kira ngomong apa dia nih. Makanya kata ulama apa? Orang yang cantik itu diperintahkan pakai cadar. Biar apa? Nggak terjadi fitnah. Kalau kamu kok ada orang cantik nggak cadaran, cuma pakai kerudung, ya bisa sampai jeblosin kamu ke got, bisa nabrak tiang, kadang kesandung gara-gara ngeliatin orang cantik. Jadi yang bagus gimana? Yang cantik-cantik itu ya ditutupin biar nggak nimbulin fitnah. Kata ulama yang lain, yang jelek juga tutupin. Kenapa?
diomongin hati, udah jelek, prongos begitu. Kalau ditutupin, enggak diomongin begitu. Jangan yang cantiknya doang tutupin. Pokoknya perempuan itu tutupin gitu aja. Mau jelek kayak mau cantik kayak. Memang yang jelek itu enggak goda hati enggak, tapi goda omongan. Jadi omongan gitu loh. Nimbulin sama dikira apa. Kalau jelek mah nggak usah tutupin, Bib, nggak ada yang tertarik mah enggak, jadinya bikin dosa kita ngomongin gitu. Biar aman gimana? Tutupin, itu aja. Ya siapa? Niatnya enggak itu, niatnya nyelamatin orang dari ngomongin diri. Kok emangnya dosa, Bib? Segini, kalau omongan itu kamu keluarkan di depan orangnya, marah nggak kira-kira? Nah itu berarti dosa. Cuman nggak kamu keluarin aja, disimpan di situ. Jadi Nabi nggak pernah melakukan kesalahan baik yang diucapkan lisannya ataupun dalam. Jadi dalam hati Nabi juga bersih, nggak ada kesalahan. Nggak pernah ngomongin orang di belakangnya, gelendengin orang, atau menghibah orang, atau ngerudel sendiri. Dasar, nggak pernah begitu. Kenapa demikian? Li'anna Allah ta'ala amarona bitiba'ihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti para nabi fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil. Bahwa kita diperintah untuk mengikuti jejak langkah mereka, baik dalam perbuatannya, ucapannya maupun tingkah sikap mereka. Ahwal itu sikap, kalau fi'il ya perbuatan, jalan, sholat, haji, itu fi'il. Kalau sikap, senyum, diem, itu sikapnya. Atau ucapannya, maka ini semuanya diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan nabinya, dengan tanpa rincian. Tanpa rincian maksudnya bukan secara terperinci. Terperinci itu nabinya berdiri, kamu berdiri. Nabi duduk, kamu duduk. Nabi dehem, kamu dehem. Itu bukan ngikutin, itu ngeledek namanya, begitu. Maksudnya ngikuti itu tingkah kamu bisa sama dengan Nabi, tapi enggak terperinci ngikutin. Enggak. Cara Nabi naik kuda. Sahabat Abu Bakar kalau orang lihat, asal lihat beliau ingatnya Nabi langsung. Cara naik kudanya persis kayak Nabi, cara makannya persis kayak Nabi, cara jalannya. Kenapa? Mengidolakan Nabi gitu loh. Bukan Nabi naik kuda ikut naik kuda, enggak. Nanti cara naik kudanya kayak apa? Ditiru sahabat gitu loh. Cara makannya ditiru sahabat, cara duduknya ditiru sahabat, cara jalannya ditiru sahabat. Ini menunjukkan Nabi adalah panutan bagi umatnya. Cara ngomongnya, cara senyumnya. Kalau senyum nggak pernah kelihatan giginya, rapi. Ma ada masa bata ikhtisasuhum bihi wa ma adal umurul jabaliyah kal qiyam wal qu'ud wal masyi fa inna lam nu'mar bittiba'i fi dzalika. Selain apa yang sudah menjadi tetap bagi kekhususan mereka,
spesifika, bukan perkara-perkara yang dikhususkan untuk Nabi. Kalau yang khusus itu untuk Nabi, kamu nggak bisa nyontoh. Kawin lebih dari 4, kamu nggak bisa nyontoh. Oh, saya mau ikut Nabi, kawin lebih dari, nggak boleh malah. Atau saya nggak mau nerima zakat lah, ada orang dikasih sedekah, saya nggak mau terima, nggak boleh, harus terima. Kenapa? Yang demikian kekhususan bagi Nabi, bukan bagi yang lain selain Nabi. Kita kan umat, maka kita yang mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Jadi kalau yang khusus-khusus itu nggak bisa kita contoh. Itu yang Allah jadikan spesialis untuk para nabinya. Dan selain masalah yang menjadi karakteristik para nabi seperti sikap berdirinya, duduknya, jalannya, maka sesungguhnya kita nggak diperintah untuk mengikuti caranya Nabi di dalam hal-hal semacam itu. Yang kita kan nggak ngelihat. Lah bagi yang lihat saking cinta sama Nabi nggak diperintah, tapi mengidolakan. Ya, orang kalau ngelihat Siti Fatimah radhiyallahu an, putrinya Nabi, itu persis tingkahnya Nabi, jalannya, duduknya, cara gerak-geriknya, yang ditiru Nabi SAW. Walaupun yang demikian nggak diperintahkan, nanti nggak diberikan pahala, tapi karena mengidolakan seseorang tokoh yang istimewa, maka itu adalah sikap pribadinya. Yang diperintah mana? Ya yang Allah perintah, cara sholatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti saya sholat. Zakatnya ikut kayak Nabi, hajinya ikut caranya Nabi. Ini yang diperintahkan adalah yang demikian. Tapi kalau yang khusus-khusus, ya nggak semua bisa ikut. Kayak kita yang nggak ngelihat, ya nggak bisa ikut. Paling tahu dari cara makannya Nabi. Kalau makan gimana? Duduk, ya kita ikut duduk. Cara duduknya gimana? Gimana aja, yang penting makan sambil duduk, gitu aja. Nabi kalau minum pakai tangan kanan, gimana caranya? Pakai tangan kanan. Nanti diminum 3 tegukan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang demikian diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin, dan tidak benar bila kita itu diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Kalau Nabi ngelakuin yang haram, kita diperintah ngikutin haramnya Nabi. Kalau Nabi ngelakuin yang makruh, kita diperintah ngikutin makruhnya Nabi. Tapi kita diperintah yang haram dan yang makruh, itu nggak terjadi, nggak ada perintah agar kita melakukan yang haram, melakukan yang makruh, itu nggak terjadi. Atau hal-hal yang menyalahi keutamaan. Kenapa kok nggak ada perintah itu? Li'anna Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada hal-hal yang jelek. Jelek itu apa? Haram, makruh, atau menyalahi keutamaan. Nah, kalau kita nggak diperintah, lah masa nabinya ngelakuin? Kitanya aja nggak diperintah. Gimana kok Nabi melakukan hal-hal tersebut? Ini mustahil.
Fata'ayyana annahum la yaf'aluna illa ta'ah imma wajibatan au mandubatan. Maka kalau demikian jelaslah bahwa sungguhnya mereka tidak pernah melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka kecuali berputar dengan perbuatan ketaatan. Ada kalanya itu wajib, ada kalanya itu sunnah. Selesai sunnah wajib, selesai wajib sunnah. Dairatun berputar ke situ aja, nggak pernah ngerjain selain wajib dan sunnah. Mubah itu nggak terjadi. Ikut ngaji, mubah saja nggak terjadi. Kalaupun Nabi ngelakuin mubah, maka mubah itu naik kepada derajat sunnah. Contohnya mubah apa? Makan, tidur. Kok Nabi kok makan tidur pasti meningkat jadi sunnah. Tidak ada Nabi kok ngelakuin mubah derajatnya tetap pada mubah, nggak ada. Kalau Nabi ngelakuin mubah pasti meningkat kepada sunnah. Jadi jelas nih, mereka perbuatannya nggak pernah sampai kepada yang haram, apalagi haram makruh aja enggak, nyalahi keutamaan juga enggak. Fala takunu af'aluhum muharramatan aw makruhatan wala khilafal aula. Fa af'aluhum da'iratun bainal wajibi wal mandubi. Maka tidak terjadi perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang haram atau yang makruh, dan tidak juga mereka melakukan hal yang bertentangan dengan keutamaan. Jadi perbuatan mereka para rasul itu berkisar di antara hal-hal yang wajib dan sunnah. Fala yadkhuluha mubah, dan tidak termasuk dalam perbuatan mereka itu apa? Perbuatan mubah. Li'annahum idza fa'aluhu yakunu li bayanil jawazi wa tasyri' wa huwa immal wajibun aw mandubun. Karena sungguhnya seandainya mereka melakukan hal-hal yang mubah, maka perbuatan itu untuk menjelaskan hukum tentang kebolehan perbuatan tersebut dilakukan, sekaligus merupakan menjelaskan hukum syar'i. Dan perbuatan mereka ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnah. Gak lepas dari itu, gak ada. Wa hadza hujjatun sam'iyatun aw syar'iyatun wa in kanat ala surati dalilil aqli. Dan alas ini adalah berdasarkan wahyu atau berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis, meskipun alasan-alasan tersebut termasuk dalil-dalil akli. Li'anna dalilal mulazamati syar'iyyun wa huwa qauluhu ta'ala. Nah, sungguhnya dalil secara syar'i, apa dalilnya kalau Nabi itu enggak pernah melakukan hal-hal tersebut? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, hai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah yang ngomong, perintah Nabi untuk ngomong, ini ngomong sama umat kamu, agar umat kamu mengikuti
dirimu. Lah kalau nabinya kok ngelakuin haram, ngelakuin makruh, ya umat akan mengikuti. Nabi enggak ngerokok, kamu enggak ngerokok aja, apalagi nabinya ngerokok. Oh, nabinya enggak ngerokok aja kamu ngerokok. Apalagi nabinya ya lah. Adapun cerita-cerita yang berkaitan dengan nabi-nabi yang disebut ngelakuin maksiat, ngelakuin kesalahan ini, kesalahan itu, udah kamu nggak usah ikut-ikutan menceritakan kesalahan mereka kalau kamu nggak bisa menjelaskannya. Cukup kamu tafwid. Tafwid itu mengembalikan bahwa Nabi adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Adapun kok mereka seperti terlihat salah atau disebut salah oleh Allah, maka kesalahan mereka harus dibedakan dengan kesalahannya umat. Saya mau nanya, Nabi itu di akhirat disidang nggak nanti? Nabi dihisab enggak? Nabi dihisab bagaimana? Oh, Nabi maksum kok dihisab gitu loh. Jadi bagaimana orang maksum kok ngelakuin kesalahan? Lah itu kan disebut salah di Quran, salah begini. Maka kamu harus bisa membedakannya. Salahnya Nabi maknanya apa? Kalau Nabi kok ngelakuin, artinya kalau Nabi kok di Quran disebut Nabi salah, maksudnya salahnya apa? Bedanya Nabi disebut salah, kita juga kadang disebut salah. Bedanya apa? Salahnya kita itu meninggalkan kebaikan, mengerjakan keburukan. Salahnya Nabi meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik gitu. Nabi itu kalau ngelakuin kebaikan disalahkan, ngelakuin baik salah, jelek, nggak mungkin. Nah terus Nabi gimana? Oh, Nabi itu harusnya ngelakuin yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka adalah contoh. Suri tahu, kalau hanya kelasnya ngelakuin baik masih bisa dilakukan sama yang lain gitu loh. Sedangkan Nabi itu contoh, maka harus dia ngerjain yang lebih baik dari yang lain. Hingga yang lain mengatakan apa? Ini contoh Nabi, saya nggak bisa kayak Nabi, nggak apa-apa. Hingga kalau kita melihat amalnya Nabi, kayak kita nggak bisa menjangkau. Kayak apa contohnya? Sholat malam sampai bengkak. Ada? Pernah kamu? Sholat malam aja nggak pernah saya, apalagi boro-boro bengkak, menunjukkan apa yang dikerjakan Nabi di atas kemampuannya manusia gitu loh. Nabi kalau sholat sunnah itu pernah Nabi sholat sunnah membaca satu surat semalaman. Kadang Nabi sholat sunnah yang dibaca cuma satu ayat semalaman. Satu ayat. Assalamualaikum, berdiri, itu lagi ayatnya. Assalamualaikum, berdiri, itu lagi ayatnya, coba. Semalaman. Kenapa? Lagi tadabbur, memikirkan maknanya ayat tersebut. Hingga kalau ente kok mau nyontoh Nabi, oh berat deh. Iya, menunjukkan kenapa dia ngelakuin yang terbaik, yang lebih baik, maka dijadikan contoh. Lah kalau saya nggak bisa nyontoh gimana, Bib? Kalau nggak bisa nyontoh yang besarnya,
ya hanya untuk yang kecilnya gitu. Jangan terus nyontohnya tetangga sebelah, jangan. Tetap yang dicontoh Nabi walaupun semampunya gitu loh. Nabi kalau sholat witir gak pernah lepas dari 11 rakaat. Kamu satu cukup sudah, gak usah banyak-banyak. Kok bisa satu tiap malam kamu tutup witir, udah bagus. Kok apalagi bisa 11 gitu. Tahajud 2 rakaat cukup, nggak usah banyak. Duha 2 rakaat cukup. Kok bisa 4 salam, ya bagus, sempurna gitu loh. Artinya ketika kita nggak bisa ngerjainnya begitu, dikit. Nabi Senin, Kemis puasa, ente Senin ke sono, Kemis ke sono, mau puasa. Kalau nggak ngalor gitu. Kalau nggak bisa puasa Senin Kemis bagaimana? Ya ambil puasa sebulan 3 kali. 1, 2, 3 atau ayamul bed 13, 14, 15 gitu. Atau akhir gitu. Jadi ambil yang semampunya. Kalau Nabi kok sholat witir 3 rakaat, ya disalahkan. Gimana sih ini Muhammad? Masa witir 3 rakaat? Padahal baik gak itu? Baik. Karena Nabi tauladan, nggak boleh. Harus yang lebih. Jadi kalau ada kalimat Nabi disalahkan, jangan kamu langsung Nabi aja ngelakuin kesalahan. Wah, bahaya kamu begitu. Nabi aja berbuat salah, masa saya umatnya enggak? Membandingkan begitu bisa murtad kamu. Haram. Nabi bermuka masam. Nabi bermuka masam. Itu seringkali diomongin tuh. Padahal yang namanya muka masam sifatnya siapa? Manusia. Yang enggak pernah cemberut siapa? Yang enggak pernah cemberut siapa? Ayam. Ada ayam cemberut? Kalau manusia? Ya cemberut, ya senyum, tertawa, bahagia, sedih, nangis. Biasa namanya manusia. Tapi jangan kamu sikapi, Nabi aja cemberut. Oh, enggak begitu. Jangan menilai apa yang dikerjakan Nabi hanya dilihat dari. Jadi zahirnya kok kelihatan salah, itu maknanya sedang mengajarkan sesuatu. Di Quran ada kalimat teguran untuk Nabi. Di Quran ada kalimat menyalahkan Nabi. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Menunjukkan Quran ini bukan bikinan Nabi. Kalau Quran bikinan Nabi, pasti diisi yang baik-baik tentang dirinya. Ente bikin diare tentang ente sendiri, baik nggak isinya? Ya baik semua, nggak ada gua ini jahat, jelek, nggak ada. Lah kok ada begitu kalimatnya? Tanda Quran bukan dari dirinya, gitu. Ketika ada kalimat, Nabi kok ditegur sama Allah? Tandanya Quran betul-betul dari Allah. Lah tegurannya jangan langsung kamu Nabi aja berbuat salah tuh. Saya juga boleh dong berbuat salah. Yang ngomong boleh siapa? Kalau Nabi salah kamu disuruh salah. Enggak. Maka bedakanlah salahnya Nabi dan salahnya umat. Sama-sama disebut salah, tapi Nabi nggak ada urusan sama dosa, sama neraka. Oh itu kan Nabi Adam taubat, diperintah untuk taubat. Iya, Nabi Adam diperintah mengajarkan taubat. Itu.
Nabi Adam turun dari langit, kemana turunnya? Kemana turunnya? Daerah mana? India. Dari India kemana? Ke Mekah. Diperintah taubat di Mekah gitu. Ada mengatakan Nabi Adam taubat 500 tahun, bukan begitu. Dari Mekah, dari India diperintah menuju Mekah. Sampai Mekah diperintah untuk taubat. Maknanya apa? Mengajarkan caranya taubat. Depan Ka'bah, di tempat-tempat masjidil khusus. Sampai di Mekah ke tanah Arafah ketemu dengan Ibu Hawa. Makanya ada namanya Jabal Rahmah. Kalau kata orang itu Bukit Cinta. Bukit Cinta. Kenapa? Di situ bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi bukan Nabi Adam taubat 500 tahun enggak diampuni semua. Enggak begitu. Jangan begitu ngertiinnya. Nanti seakan Nabi Adam itu enggak ada bedanya kayak kita begitu loh. Ini maksum, kamu harus iman dia maksum, dijaga sama Allah. Kalau Nabi Nabi bertobat, karena Nabi mengajarkan kita caranya taubat. Nabi Muhammad istighfar sehari berapa kali? 100. Ngapain? Memang punya dosa. Terus ngapain? Ngajarin kita. Kamu minim-minimnya seperti ini. Sekali sholat 20 kali istighfar, 5 kali sholat 100 kali istighfar gitu. Karena Nabi itu tauladan, contoh. Jadi apapun yang dilakukan untuk menyontohkan kepada kita, jangan dianggap itu bermanfaat untuk nabinya sendiri. Enggak. Ibadahnya Nabi itu enggak ibadah, enggak getol-getol kayak apa yang sudah dikerjakan itu nilainya naik terus. Kenapa? Kayak MLM dong ya. Kamu ngelakuin kebaikan, siapapun yang ngelakuin kebaikan sumbernya pasti Nabi Muhammad. Lah, siapapun yang ngelakuin kebaikan, yang nyontoh yang lain, orang lain itu dapat pahala tanpa dikurangi. Coba. Jadi tiap detik Nabi itu nambah pahalanya sebanyak ibadahnya umatnya. Kamu zikir, nyontoh siapa? Nabi. Nabi dapat pahalanya. Coba. Kamu sholat, nyontoh siapa? Nabi. Nabi dapat pahalanya. Kamu zakat, nyontoh siapa? Nabi. Nabi dapat pahalanya. Terus setiap detik Nabi dapat pahala yang sama kayak umat kerjakan. Ya kalau tiap detik naik, kira-kira derajat Nabi seberapa coba? Pahala untuk Nabi berapa coba? Kalau dihitung, oh ya kalkulator kamu habis, keluarnya error. Udah enggak? Lagi apalagi Nabi gitu loh. Itu imannya Sayyidina Abu Bakar, diukur imannya kita nggak bisa dibandingkan, apalagi imannya Nabi, amalnya Nabi. Ente punya anak nih, makanya seminim-minimnya kamu ngajari anak kamu apa? Baca alif ba ta. Kenapa? Kalau anak kamu kok bisa alif ba ta, dia ngaji, kamu dapat pahalanya. Kok anak kamu ngajarin lagi, kamu dapat pahalanya lagi. Coba. Itu nilai yang Allah berikan, di mana orang mengajar kebaikan, yang mengajarkan dan yang diajarkan pahalanya sama tanpa dikurangi. Nah, sedunia kebaikan dari mana sumbernya? Rasulullah. Maka setiap amal yang kamu kerjakan ya kesono pahalanya. Terus naik pangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jangan diukur Nabi berbuat salah, wah itu. Kamu nggak ngaji akidah pasti, nggak ngaji tauhid, nggak mengenali sifat-sifat para nabi.
Wa anna butlana tali bidal syar'i wa huwa qauluhu ta'ala innallaha la ya'muru bil fahsya. Adapun gandengan mustahilnya Nabi ngelakuin maksiat apa? Adalah perintahnya Allah yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita mengerjakan pekerjaan yang keji. Keji itu apa? Dosa, haram atau makruh. Ini gandengan nih. Ayat di atas bunyinya, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kata-kata ini menunjukkan apapun yang Nabi kerjakan, selagi itu bukan karakternya Nabi, diperintah kita untuk mencontohnya. Lah kalau Nabi ngelakuin maksiat gimana? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkinnya? Dari ayat yang lain lagi Allah perintahkan, Allah tidak pernah merintah yang jelek-jelek. Jadi ayat ini bersambung. Yang satu untuk menguatkan, yang satu untuk membatalkan andai ada perkataan Nabi ngelakuin maksiat. Oh, Nabi ngelarang kita maksiat, kok nabinya? Nah, gimana sih? Nanti Allah ditanya, ya Allah, nggak ada orang lain buat contoh ya Allah. Orang begini kok diperintah, gimana sih? Udah tahu orang banyak salahnya dicontoh, diperintah untuk jadi nggak bisa. Ya, di dua ayat itu berkaitan tuh. Bi khilafi hujjati ala wujubi sidqi fa innahum aqliyatun. Beda, ini dalilnya amanah, beda dengan dalilnya sidik. Dalil sidik murni akli. Dalilnya amanah berkaitan sama syar'i gitu loh. Karena amanah ini berkaitan sama perintah Allah. Kalau Nabi sidik berkaitan sama setiap akal, murni menemukan Nabi wajib sidik. Dengan dalil apa? Allah meletakkan mukjizat sebagai tanda Nabi adalah betul-betul utusannya. Dan Nabi tidak pernah berbohong. Kalau Nabi berbohong, Allah juga bohong, gitu loh. Itu murni akli, nggak pakai dalil syar'i. Kenapa? Dengan melihat Allah yang mengutus Nabi, Allah yang meletakkan mukjizat pada Nabi, hingga kalau Nabi kok sampai bohong, Allah salah meletakkan mukjizat. Sedangkan salah bagi Allah hukumnya mustahil. Kan nggak ada syar'inya Allah itu mustahil salah, nggak ada. Kalau Nabi ada syar'inya, mana? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah merintah yang jelek-jelek. Walidzalika qala Sanusi wa yastahilu alaihim kidbun aklan wal ma'asi syar'an. Maka dalam kitab Imam Sanusi beliau mengatakan, dan mustahil bagi mereka para rasul itu berdusta itu berdasarkan akal. Kalau mustahil para nabi maksiat berdasarkan Quran, hadis. Ini dalilnya nih. Ada dalil murni pakai akal, ada dalil pakai Quran, hadis. Kalau urusan amanah, Nabi nggak pernah ngelakuin yang haram, yang makruh, yang menyalahi keutamaan. Dalilnya Quran, hadis. Kalau Nabi nggak pernah bohong, dalilnya akal murni. Ini pendapat Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Jadi kita yang masih awam-awam jangan ikut-ikut menceritakan tentang Nabi berbuat salah, ini salah. Itu udah nggak usah ikut-ikut. Kalau ada orang yang cerita begitu, tinggalin. Ngomongnya apa? Wallahu a'lam. Sudah begitu aja, tinggal. Hanya Allah yang tahu kebenarannya.
Kamu nggak usah ikut-ikut, oh di ulama ini ceritanya begini, yang begini. Kecuali kamu mampu menjelaskan, kamu mampu menguraikan, boleh. Kalau enggak, tinggal cukup ngomong wallahu a'lam. Allah yang pasti tahu kebenarannya. Itu lebih aman. Aman untuk apa? Untuk iman kita enggak tergonjang ganjing, iman kita enggak berubah-ubah. Tapi kalau kita ikut berdebat, ikut ribut, nanti kamu jadi muncul keraguan, kebimbangan, kegundahan. Ini merusak iman, mengotori. Mendingan tinggalkan yang demikian, kita cari yang aman agar iman kita tetap tenang, tentram, dan terus stabil sampai kita mati husnul khatimah, bawa iman yang benar, iman yang sahih. Kamu bawa iman ini sampai mati, iman ini mati kamu selamat, mati kamu husnul khatimah insya Allah. Kita akan teruskan nanti sifat yang berikutnya, yaitu wajib bagi para rasul bersifat tabligh. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna Allah ashrafna fatub 'alaina tauba tawsil kulli hauba wa amin rawati fili walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi fadlan majudan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Allah bi kulli suli salam wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tahsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi fana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.